Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Simanjuntak, perwakilan dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang pahlawan. Dan sebelum saya memulai, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Apakah Anda kenal dengan sosok yang satu ini? Sosok ini merupakan sosok seorang pahlawan Indonesia yang sangat mungkin Anda kenal. Dan jika Anda menjawab Ki Hajar Dewantara, maka Anda benar sekali. Dan Ki Hajar Dewantara yang akan saya ceritakan ini, kisahnya akan mulai dari sini. Pada masa itu, ia baru berumur 7 tahun. Ki Hajar Dewantara kecil bernama Suwardi Suryaningrat yang merupakan anak dari Kanjeng Pangeran Harjo Suryaningrat. Ia merupakan anak bangsawan. Dan pada usia yang ke-7 tahun, ia sudah pandai mengaji, membaca, melantunkan tambang dan juga puisi Jawa. Dan di usia itu juga dia adalah usia di mana dia memasuki usia sekolah. Dan ketika itu dia sangat gembira, kemudian dia berlari kepada semua teman-teman yang ada di kampung. Kemudian dia mengatakan, mulai besok saya akan pergi ke sekolah. Namun dia merasa sedih. Mengapa teman-temannya yang pribumi juga tidak dapat menikmati sekolah seperti yang dia rasakan? Kemudian dia kembali kepada ayahnya dan dia berkata, "Ayah, kenapa hanya kita saja yang bisa bersekolah? Kenapa pemerintah Belanda membeda-bedakan? Kenapa hanya pribumi saja yang tidak bisa bersekolah?" Kemudian ayahnya memberikan pandangan, "Anakku, jika kamu ingin membantu, dirikanlah sekolah modern yang berkualitas, yang pastinya akan membantu rakyat ini." Akhirnya, Suwardi Suryaningrat tahun 1904 pun lulus dari ILS, Sekolah European Ligere School, yang kemudian ia melanjutkan pendidikan guru di Stovia di Batavia, yang kemudian ia masuki dengan beasiswa. Dan di tahun beasiswa ini juga, di masa pendidikannya, ia juga dinikahkan dengan Raden Ajeng Sutartinah atas keputusan keluarga. Kemudian juga di periode yang berikutnya, terjadi peristiwa yang sangat penting di Asia. Pada masa itu, Jepang mengalahkan Rusia dan juga di Turki muncul gerakan muda Turki. Sehingga masa-masa saat itu sangat membakar rasa nasionalisme dari para kaum terpelajar. Mereka pun akhirnya berdiskusi dan berkumpul. Akhirnya para pemuda yang berkumpul tadi itu pun akhirnya membentuk sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Dan pada masa itu diketuai oleh Dr. Sutomo, dan karena Suwardi Suryaningrat tidak dapat hadir, ia diletakkan pada posisi seksi propaganda. Dan atas kepentingan itu, ia menghubungi salah seorang temannya, Dr. Danudirja Setiabudi, atau dikenal lagi dengan Douwes Dekker, yang juga merupakan salah satu sahabatnya yang sangat mendukung nasionalisme Indonesia. Dan karena kesibukannya berorganisasi di Budi Utomo dan segala macam kesibukannya lainnya, dia akhirnya terpaksa keluar dari Stovia karena pendidikannya pun ini terpengaruh oleh kesibukan yang ia alami. Ia pun terpaksa keluar dari Stovia dan beasiswanya pun harus terpaksa dicabut. Dan ia melanjutkan hari-harinya dengan sempat bekerja di pabrik gula dan juga menjadi seorang apoteker. Kemudian ia juga sempat bergabung dengan Serikat Islam atau SI dan sempat menjadi ketuanya juga. Dan pada tahun 1912 dia bekerja menjadi seorang jurnalis di The Express yang merupakan tempat pemilik surat kabar yang pemimpinnya ini dipimpin dari temannya si Douwes Dekker. Lewat beberapa pergaulannya yang berada di Bandung, ia pun menemukan kesamaan visi dengan beberapa orang, yaitu Dr. Danudirja Setiabudi atau yang lebih dikenal dengan Douwes Dekker, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga orang ini bersama dengan Suwardi Suryaningrat akhirnya menjadi suatu 3 serangkai, dikenal dengan 3 serangkai, yang kemudian secara sering dan secara semangat berapi-api mereka sering menuliskan dan juga membeberkan pemikiran-pemikiran ide-ide mereka di dalam suatu surat kabar The Express. Salah satu tulisan yang membuat geger Belanda pada masa itu adalah salah satu tulisan dari 3 serangkai yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang mereka tuliskan begini, "Tidak, sekali-kali pun tidak, seandainya aku seorang Belanda, saya tidak akan merayakan jubilem seperti itu. Beri dulu negara yang terjajah itu kemerdekaannya, barulah kita rayakan kemerdekaan itu sendiri." Dan masa itu juga Belanda sangat marah. Akhirnya 3 serangkai ini pun diasingkan ke Belanda karena itu dianggap seperti mempengaruhi rakyat. Dan kemudian Suwardi Suryaningrat, Dr. Douwes Dekker dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo, 3 serangkai ini beserta dengan istri dari Suwardi Suryaningrat, Raden Ajeng Sutartinah, diasingkan ke Belanda pada tanggal 6 September
13. Perjuangan mereka di negara kincir angin atau negara Belanda pun mereka tidak kusut. Mereka tetap berapi-api dan menggebu-gebu. Mereka sempat bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang merupakan sempat diketuai oleh Bung Hatta. Setelah mereka kembali ke Indonesia pada tahun 1919, Suwardi lebih matang. Ia sempat memimpin National Indie Party atau NIP, dan kemudian pada tahun 1921 ia juga sempat mengajar di sekolah yang didirikan oleh kakaknya Suryo Pranoto. Sunardi yang dia juga bergabung dalam paguyuran Selasa Kliwon yang mempunyai cita-cita membahagiakan diri sendiri, bangsa dan juga umat manusia. Kelompok ini juga berpandangan kemerdekaan harus didasari sejak kanak-kanak dan mempunyai visi untuk mendirikan suatu sekolah. Bagi Suwardi sendiri, pendidikan adalah suatu senjata baru untuk meraih suatu kemerdekaan. Dan kemudian atas dukungan dari Dowes Dekker temannya, kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 akhirnya didirikanlah sebuah taman siswa, sebuah perguruan yang dimulai dari daerah Yogyakarta kemudian meluas ke daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Ambon. Saat itu wawasan Suwardi sangat luas, terutama tentang mengenai konsep suatu pendidikan. Ia banyak belajar dari tokoh-tokoh dunia yang ia sangat gemari dan kagumi seperti Maria Montessori dari Italia dan juga Rabindranath Tagore di India. Tapi Suwardi ini sendiri juga masih memiliki kritik-kritik dan juga pendapat-pendapatnya sendiri mengenai teori-teori dari tokoh-tokoh tersebut. Lewat perguruan taman siswa, ia mengedepankan pendidikan yang kognitif sekaligus budi pekerti. Perguruan taman siswa juga mengusung metode Among, yaitu pendampingan oleh guru agar setiap anak atau peserta didik dapat tumbuh dan belajar dan berkembang dengan kemampuan mereka sendiri. Metode Among ia juga terkenal dengan semboyannya yaitu Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang berarti guru-guru segionya menjadi teladan dan menjadi pendukung dan mendorong para siswa untuk dapat berkembang berdasarkan kemampuan mereka sendiri dan belajar secara mandiri. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1928, Suwardi melepas gelar kebangsawanannya dan ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Akhirnya setelah masa-masa yang ditunggu, setelah semua perjuangan bangsa Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, atas kiprahnya dalam bidang pendidikan, ia pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pertama. Dan hari lahirnya pada tanggal 2 Mei ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa perjuangan tidak melulu untuk menjadi berjuang di medan perang dengan mengangkat senjata dan mengorbankan darah-darah untuk membela bangsa ini. Namun juga dapat dilakukan dengan mengorbankan ide pemikiran dan juga gagasan-gagasan kita untuk bangsa-bangsa muda di Indonesia. Terima kasih.